Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. So right now we are going to have a second meeting by using this video. But before that, I hope you guys still in a good condition with the positive vibes and keep increasing your immune since we know that pandemic is not getting better. So I hope you guys still keep your health. And in this video, I'm going to inform you, I'm going to explain you about several materials regarding the debate. Jadi, di video kali ini kita masih akan membahas tentang terms-terms debat dan bagaimana jalannya debat dan mosi-mosi perdebatan yang sering digunakan terutama di dalam perlombaan SMA. And in this video, I'm going to give you three things. First is about kind of debate competition, and secondly is about kind of motion, and the last one I'm going to tell you how to create a good argument. Ini jenis-jenis lomba debat, dan di SMA kita sering menggunakan Asian Parliamentary, di mana satu orang terdiri dari 3 tim. Di semua perlombaan debat, pembicara pertama dari tim pemerintah selalu menjadi yang nomor 1. Kemudian akan diikuti oleh pembicara pertama dari tim lawan. Jadi di dalam motion ada yang namanya motion kebijakan dan juga motion tentang kepercayaan saja. Ini bedanya. Sekarang kita akan belajar jenis-jenis motion ya. Yuk simak videonya. Sekarang Miss Novi akan memberikan contoh mengenai jenis-jenis motion. Yang pertama adalah motion policy, yaitu motion tentang kebijakan. Kebanyakan argumen-argumennya mengenai efektivitas, mengenai justifikasi, kenapa boleh dan tidak boleh kebijakan itu dilakukan. Kemudian yang kedua, jenis argumennya bisa berupa tentang argumen dampak. Jadi, apa saja sih dampak yang akan terjadi pada motion kebijakan tersebut apabila dilaksanakan ataupun tidak dilaksanakan. Nah, yang kedua adalah jenis motion tentang keyakinan atau this house believe that. Ini adalah motion yang tidak akan dijalankan dan tidak akan juga dilarang, tapi ini menurut kepercayaan masing-masing. Misal, this house believe that we need to glorify our self-proud. Jadi kita harus mengglorifikasi nih atau menyebarkan tentang pentingnya self-love, bagaimana cara mencintai diri sendiri. Nah, di motion-motion seperti ini, kita akan mendiskusikan tentang bagaimana sih peran self-love dalam diri kita, dalam sisi positif dan negatifnya. Berapa lama sih waktu debat? 7 menit? 20 menit saja. Dan kalian harus menyiapkan sebaik mungkin ya. Ini dia untuk POI. Kalian hanya boleh berbicara di menit pertama sehingga menit ke-6. 15 detik saja, jangan seperti di kolom komentar. Nah, sekarang Miss Novi akan memberikan tips-tips bagaimana bisa berdebat dengan benar, terutama untuk pemula atau yang belum pernah lomba debat sama sekali. Yang pertama, kalian harus memberikan elemen arel dalam setiap argumen kalian. Masih ingat kan apa itu arel? Yang pertama, kalian harus ada assertion atau pernyataan dari argumen kalian. Misal kalian bilang, ini tidak akan berjalan secara efektif. Itu namanya assertion atau pernyataan yang kalian buat. Yang kedua, R untuk reason. Di balik pernyataan kalian ini tidak efektif, kalian harus memberikan reasonnya atau alasan. Apa sih yang membuat ini tidak efektif? Misal kalian bisa menjelaskan tentang faktor-faktornya yang mempengaruhi ini tidak efektif. Atau kalian bisa juga melalui prinsipnya. Emang efektif ini bisa dicapai ketika ada prinsip apa aja sih? Seperti itu. Yang ketiga adalah evidence. Kalian harus memberikan bukti. Bukti ini tidak merely kita ambil kasus dari negara A, negara B. Tidak seperti itu. Cukup kalian memberikan pendapat kalian saja dengan hal-hal yang simple, yang itu tuh make sense untuk juri, itu bisa dibuat menjadi evidence. Dan yang keempat adalah
link back. Kalian harus melink back-kan atau menghubungkan kembali pernyataan argumen kalian dengan motionnya, yaitu dengan topik yang kalian perdebatkan, seperti itu. Kemarin sudah belajar tentang aral. Nah, sekarang untuk tips yang kedua yaitu tentang comparison. Jadi, kalian harus berani membandingkan dunia kalian yang akan terjadi dan juga dunia lawan kalian. Misal nih ada motion tentang this house would ban inclusive school. Jadi dewan ini akan melarang adanya sekolah inklusif. Pertama, kalian harus memberikan penjelasan tentang perbedaan apa sih sekolah inklusif dan tidak. Jadi sekolah inklusif adalah sekolah ketika ada murid yang bermacam-macam, yaitu misal ada yang mereka punya keterbelakangan mental atau autism atau difabel ataupun another disable. Kemudian kalian harus compare nih dengan ketika memisahkan mereka, mana sih benefit dan juga harm-nya atau manfaat dan dampak buruknya yang akan terjadi. Ketika kalian bisa mengcompare dua dunia tersebut, jangan lupa kalian harus membesar-besarkan poin bagus yang ada di sisi kalian. Seperti itu. Yang ketiga adalah membalas rebuttal atau response rebuttal in a further way even if, sampai mengatakan even if, yaitu men-switch atau membalikan keadaan seperti itu. Misal kalian diribat nih dalam kasus this house would ban inclusive school. No, because it will be only create a separatism between another student with the special need of student. Ini hanya akan membedakan nih dengan anak berkebutuhan khusus dan anak normal. Nah, seperti itu akan create segregation atau perpecahan seperti itu. Nah, kalian harus membuat respons terlebih dahulu. Tidak, ini tidak akan membuat perpecahan karena satu, mereka sendiri akan belajar sesuai needs-nya mereka. Yang kedua, kita juga akan selalu mengajari mereka, siswa-siswa yang direguler, untuk saling menyayangi dengan orang lain. Jadi bentuk diskriminasi tidak akan ada. Yang ketiga, kalian bisa memberikan contoh. Misal di perlombaan olimpiade dan lain sebagainya, juga ada untuk khusus orang-orang difabel contohnya. Ini menunjukkan bahwa children with special need atau anak berkebutuhan khusus juga mendapat perhatian. Jadi ketika kalian ban inclusive school, ketika kalian melarang adanya sekolah inklusif, it will be okay anyway, seperti itu. But even if, kalian harus menambahkan, bahkan jika ini terjadi, misal ada perpecahan atau misal ada diskriminasi dan lain sebagainya, kalian juga harus bisa berargumen bahwa sekarang ini banyak orang-orang yang sedang campaign untuk care to another, atau banyak sekarang orang-orang tuh yang sedang mengkampanyekan ayo saling menyayangi atau ayo saling bertoleransi, seperti itu. Jadi, walaupun even if diskriminasi tetap ada, tapi masih akan bisa diatasi oleh keadaan sekarang ini. Seperti itu. Jadi, kita simpulkan bagaimana cara membuat argumen yang baik. Yang pertama, harus arel. Dan yang kedua, harus menggunakan comparison, perbandingan antara tim kamu dengan tim lawan. Dan yang ketiga, kalian harus merespon rebuttal hingga even if, seperti itu. Alright, so this is my end of session. If you have any question or you have one question regarding the debate, or you are curious about the practicality of the debate or another term, you can contact me via groups or via personal chat, will be okay. And right now, we'll give you one task. This task is quite easy, and as I explained you before, that I'm going to give you one motion, and then please kindly prepare your best arguments. And
there won't be any limited of sentence, tidak akan terbatas berapa kalimat, terserah. Yang penting ketika kalian speech atau berbicara di depan, maksimum bisa disampaikan dalam waktu 2 menit dengan motion. Setelah ini ya akan saya share. Thank you. Have a good day. Jadi, maksud motion ini yaitu akan mengganti semua pelajaran selama online class menjadi pelajaran sosial, seperti itu. Jika sudah selesai, boleh langsung mengisi Google Form ya. Good luck everyone!